Nanang ini punya karunia menciptakan itu, menggubah sebuah lagu, saudara ya. Kali ini Cino, tahun depan apa Pak? Londo Pak. Ya mungkin kesempatan berikutnya. Salah satu idola kita kira-kira ya, baik di Blitar, di Ngunut, mungkin Pak Nanang ini termasuk idola, WL idola di gereja kita. Idola Cino, ya toh, lihat aja rambutnya, ya kan, sudah koyok sana, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang idola ya, idola. Saudara mau tahu arti asal kata idola itu dari mana? Sebenarnya itu berasal dari kata Yunani, saudara. Ya belajar dikit ya, yaitu iudolo. Iudolo ke Indonesia, rodok jauh dikit jadi idola. Ya iudolo, yo idola. Di bahasa Inggris tuh jadi idol. Idola, idol atau yang kita baca dengan idol. Saudara mau tahu artinya iudolo itu sebenarnya apa? Arti aslinya, yaitu artinya adalah apa? Belewah, berhala, betul. Jadi ketika kita ngomong idola, saudara tahu nggak? Idola itu kata aslinya sebenarnya berhala. Iudolo itu, waduh. Nah hari ini kita akan lihat sedikit tentang hal ini, apa yang firman Tuhan katakan, zaman now. Saudara, yuk kita buka Alkitab kita Roma. Jikalau sudah menemukan, saya undang kita bangkit berdiri, Roma 1. Sesungguhnya ayat 18 sampai 32, tapi kita hanya baca ayat 21 ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca secara bergantian saudara. 21 sampai 25 saja. 21 saya, Bapak Ibu 22, begitu selanjutnya. 21 demikian firman Tuhan. Saya dulu Bu. Oh. Semangat ibunya. Yuk. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sama-sama. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Suatu hari ada seorang bapak, dia itu datang ke dokter. Pak dokter, saya ini sudah batuk, ini memang lagi wabah batuk, benar enggak saudara? Enggak yang anak-anak. Orang tua juga kena ya, di rumah saya itu sudah gantian, dari yang sakit sembuh sampai balik lagi sakit lagi, batuk lagi. Nggak tahu nih lingkaran setan kapan berhenti. Bapak ini juga batuk, dia tuh datang ke dokter, saya itu udah batuk, atau mungkin kata orang seperti ada batuk 100 hari itu ya Pak dokter ya. Gimana saya udah batuk, minum obat apapun nggak sembuh. Lalu dokter itu oke, saya cek, keluar diagnosanya, dan saudara mau tahu bapak ini ternyata mengidap TBC. Bu dokter ya ternyata, ya TBC, nah saudara, bahkan mungkin menjulur ke kanker gitu kira-kira ya. Waduh, tapi Pak dokter ngomong, aduh kok kasihan, tadi bapak itu ngomong batuk sampai nggak bisa tidur loh, kan memang gatel itu kan bisa, sekalipun tidur kita bisa terbangun loh saudara, bener ya. Pak tuh kok kasihan ya, aku ngaku nanti kasihan Pak, wes gini aja, akhirnya Pak dokter ngomong, Pak batuk Anda ini cuma batuk biasa, ini saya kasih Bapak obat batuk dosis tinggi ya. Bapak setelah minum obat ini Bapak pasti sembuh. Bapak itu seneng saudara, akhirnya dia pulang minum dan dengan keyakinan kalau minum obat ini dia sembuh. Dan dia santai aja tidur, ya bisa tidur, gampang gitu saudara. Tapi permisi tanya, apakah penyakit TBC-nya itu bisa sembuh dengan hanya minum obat itu? Bisa? Tidak. Rupanya Bapak Ibu, batuk itu hanya gejalanya ini loh. Tapi akar penyakitnya ini ada.
Sehingga kalau ingin sembuh dari penyakitnya, harusnya yang disembuhkan apa? Gejalanya atau akar penyakitnya? Akar penyakitnya, setuju saudara? Saudara, dalam kehidupan rohani pun demikian. Kenapa ada orang yang kikir? Kenapa orang gampang marah? Ada orang tuh gak sabaran, ada orang tuh pelit. Kenapa? Saudara, ternyata itu semua tuh gejala di luar. Ada dosa di balik dosa-dosa itu. Di balik masalah-masalah ini, itu tuh ada masalah yang sesungguhnya, akar masalah yang sesungguhnya. Nah kalau kita ingin sembuh dari masalah penyakit rohani, yaitu gejala-gejala ini, maka harus apa yang ditebang? Akar penyakitnya. Yaitu apa? Berhala. Nah saudara, ada banyak macam yang akan kita lihat secara singkat hari ini, bahwa di balik dosa ada dosa yang lain. Sehingga kalau hari ini masalah hidup kita itu apa saudara? Coba kita renungkan, masalah kita itu apakah masalah karakter, masalah saya tidak punya uang misalnya ya, masalah apa ya? Masalah saya tidak dihargai orang. Saudara coba kita cek, di balik masalah-masalah yang kita alami itu, coba saudara selidiki. Sebenarnya ada akar masalahnya di balik itu semua. Itu semua itu cuma gejala. Nah yang harus dibereskan adalah ini akarnya. Anak saya itu sudah saya bawa ke dokter mana-mana saudara-saudara ya. Batuk kok enggak sembuh-sembuh, heran saya itu. Saya udah habis duit, habis tenaga, malam rewel, waduh wis habis-habisan. Tapi kok enggak sembuh-sembuh, obat sudah kemana-mana loh saudara. Sampai akhirnya saya ke Blitar itu ketemu, dokternya bilang, anak ibu ini alergi. Oh gitu toh Pak. Akhirnya saudara dikasih obat alergi, tentu obat batuk tetap. Kasih obat alergi plus saya bersih-bersih rumah. Kasur tak vakum, AC saya bersihin, pokoknya semua dibersihin. Sembuh. Kenapa? Karena akar penyakitnya sudah saya tebang. Sehingga gejala-gejala ini otomatis hilang. Saudara demikian juga dengan kita. Apa sekarang penyakit kita? Akar berhalanya yang harus ditebang ya. Kita mungkin ngomong, ya tapi kan saya enggak menyembah berhala. Saya enggak pernah loh nyembah berhala, saya cuma menyembah Yesus. Wah saudara, nah di sini kita harus sepakat dulu. Definisi berhala. Roma 1:23 itu apa? Segala sesuatu, apa itu? Ya bisa orang, bisa benda, macam-macam saudara. Yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Itulah berhala. Sehingga tidak hanya selalu patung. Memang Alkitab itu selalu konotasinya kalau berhala itu adalah patung. Tapi saudara enggak. Alkitab pun mengajarkan sesungguhnya bahwa berhala itu bisa non patung. Saudara cek Yehezkiel 14. Tuhan ngomong ya. Kamu orang Israel memang enggak bawa patung. Kamu ini lagi kondisi mereka itu enggak nyembah patung. Tapi Tuhan ngomong, you set up idols in your heart. Set up itu menjunjung idols, idol itu loh, idola tadi loh. Kamu menjunjung berhala di dalam hatimu. Punya enggak berhalanya, patungnya? Enggak ada. Tapi berhalanya itu apa? Ada di mana? Di hati mereka. Coba cek ya, Keluaran 32, saudara ingat bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kan habis dibebaskan sama Tuhan kan. Weh, saya tanya, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bawa patung apa enggak Bapak Ibu? Bawa enggak? Enggak tahu ya, enggak. Orang Israel ketika mari dibebaskan sama Tuhan, masuk langsung bawa patung, enggak ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, tidak bawa patung. Tapi mereka bawa apa? Otak dan hati yang isinya patung. Dan berapa lama benar pasal 32 Keluaran itu. Ketika di Gunung Sinai, Musa menerima hukum Taurat di atas. Betul, Tuhan kan ngomong, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, betul kan? Saudara mau tahu? Di detik yang sama, di bawah gunung, orang Israel sedang membangun patung anak lembu kurang, emas ya, ada emasnya patung anak lembu emas.
Jadi di detik yang sama Tuhan ngomong jangan ada patung, di bawah mereka buat patung. Gila saudara-saudara. Jadi orang Israel itu tidak bawa patung, tapi apa? Hati sama otaknya ini penuh dengan patung. Dan berapa susahnya langsung aja buat, bener enggak? Sehingga berhala itu bisa patung maupun non patung. Dan yang lebih bahaya adalah yang non patung, karena nggak kelihatan. Orang tuh bisa loh, tampak rohani, tampak baik, tapi sesungguhnya dia sudah meninggalkan Tuhan. Mulut haleluya, tapi hatinya penuh berhala. Oh sangat bisa saudara-saudara, benar ini. Mari kita cek diri kita bersama-sama. Dan yang jelas Bapak Ibu, entah kita mau menyembah patung ataupun kita menyembah Tuhan Yesus, siapapun Tuhan kita, yang jelas semua penyembah pasti taat kepada tuannya. Rela lakukan apapun kepada tuannya. Saudara pernah lihat enggak orang itu memelihara peliharaan, entah itu anjing, kucing, ya toh, dipacai, betul? Siapa ini kira-kira, permisi, siapa? Cik Nina misalnya, Bu Nina, saya mau tanya, Bu Nina kalau ke salon potong rambut kira-kira berapa Bu? Kira-kira rata-rata potong-potong tok Bu, atau potong sendiri? Oh gratis, di tempatnya Mbak Ani soalnya ya. Bu Nina berapa kira-kira kalau potong rambut Bu? Rata-rata 50 ya, memang sama ya, rata-rata segitu 50 ya. Oke, maaf loh Bu Nina, ini ada anjingnya orang ke salon lebih mahal. Kalah Bu Nina potong rambut sampai sini. Bener loh, Bu Nina paling potong tok. Soalnya kalau tambah blow, tambah harganya, betul. Kalau tambah vitamin, tambah enggak Cik Nina? Tambah dipijet, ada pijet-pijetan, tambah enggak? Wah Cik, tapi tetap kalah Cik sama guguk meong-meong ini tadi. Bener saudara-saudara, bahkan dikasih baju dan lain sebagainya. Saya pernah besok ke satu jemaat ya, itu kalau ngomong kan nada tinggi gini, maksudnya kan semangat gitu. Halo Ci, apa kabar? Saya datang ke rumahnya, gimana? Dan Pak Ci itu juga biasanya ada nada tinggi, semangat gitu loh. Tapi kali itu waktu saya di rumahnya dia ngomong, saya baik-baik saja. Badanku, oh mungkin lagi radang tenggorokan. Tapi kok rasanya kok enggak, maksudnya kan beda ya radang tenggorokan sama gitu. Oh gimana kabar, anak-anak sehat gitu. Oh ya baik sehat, mari silakan duduk. Batinku nyapa loh Ibu. Ternyata setelah saya ngomong agak kelamaan, mungkin saya ribut. Dia ngomong, Bu mohon maaf, bisa nggak suaranya dikecilin. Anjing saya lagi, aku sampai tidak bisa ngomong, sampai kayak kelelekan sandal saya ini saudara. Iya oleh anak yang tidur ya, asu saudara. Kalau saya mampir ke rumah saudara dan saudara, Bu, oh jangan-jangan ada yang tidur itu ya. Ya, saudara-saudara ada loh orang tuh yang rela sedemikian. Saya tanya, punya anjing peliharaan boleh enggak? Dikasih ke salon yang mahal-mahal boleh enggak? Ya boleh, nong di duitnya, jaluk duitnya sampean ya enggak cocok ya, enggak boleh. Lalu uangnya sendiri ya boleh, tapi menjadi salah jikalau itu sudah melebihi kasih kita kepada Tuhan. Menjadi salah kalau itu menjadi segala-galanya. Saudara-saudaraku, begitu juga, lihat ya, orang tuh kalau menyembah sesuatu pasti taat, rela lakukan apapun, termasuk Paulus. Paulus itu Tuhan, dia menyembah Tuhan, rela mati demi mengabarkan Injil. Hari ini kita penyembah siapa saudara-saudara? Tuhan atau penyembah berhala. Nah masalahnya sekarang ini berhala non patung ya, atau berhala zaman now ini yang repot. Ya Bapak Ibu ya, yang kita nggak bisa ngerti karena nggak kelihatan. Dan ada akibatnya, penyembah berhala hidupnya tuh disiksa, terikat. Anjingku tidur, loh kamu diikat sama anjing, nggak kerasa, dia nggak sadar. Nggak usah banyak-banyak ngasih, kita gini-gini, terikat oleh uang, diikat
Yo melok sana, kata orang beli tas itu yang bagus, iya ikut, timbang ketinggalan zaman, iya boleh Bu beli, mahal silakan enggak apa-apa, tapi kalau itu menjadi segala-galanya, bahkan mengalahkan Tuhan, wah itulah yang menjadi berbahaya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya tersiksa diikat, itu menjadi kekejian di mata Tuhan saudara-saudara. Bayangkan pasanganmu selingkuh, begitu juga perasaan Tuhan ketika kita melacurkan diri kepada berhala. Nah hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita lagi. Yuk kita cek yuk berhala hidup kita. Yuk kita cari solusinya nih. Injil memberikan kita solusi menyingkirkan berhala kita. Ya, mari kita lihat yang pertama saudara, bagaimana caranya. Yang pertama temukan berhalamu dan hardiklah. Ya sama kayak dokter mau kasih obat, tentu harus tahu dulu penyakitnya, betul dong? Nah kalau kita ingin kasih obat terhadap berhala, temukan dulu berhalanya apa, betul ya? Temukan berhala. Saya mendapat ini dari buku God at War, karya Kyle Idleman, saudara bisa baca, dan artikel Pastor Michael Chris. Ya, ada kira-kira ini, contoh ilah palsu. Yang pertama romantisme. Ada seorang penyanyi itu namanya Michael Bublé, saudara. Kalau saudara tahu ya, penyanyi jazz. You are nobody until somebody loves you. Wah, artinya jangan kencing sembarangan. Enggak, kamu tuh bukan siapa-siapa. Sampai ada orang yang mencintai kamu. Wow, iya loh, saudara. Coba perhatikan sinetron-sinetron Ikatan Cinta. Tapi sudah mulai agak turun ya sekarang ratingnya. Ya. Kenapa? Soalnya Tante Eva udah males nonton itu. Nah itu patokan saya itu. Berarti kalau Tante Eva udah mulai males, oh berarti udah gak bagus lagi. Ya. Sinetron, drama Korea, itu kenapa ya kok selalu dibuat itu ada pasangan yang serasi, tiba-tiba ada pelakor lah atau apa yang jahat gitu, kita tuh marah. Loh bener loh, ada fans-fans ibu-ibu itu marah loh sama apa orang-orang yang itu, ya tuh Ikatan Cinta itu banyak tuh ibu-ibu yang marah. Terus misalnya Amanda Manopo itu baikan sama suaminya, oh seneng, ya Allah Tuhan. Ya ada tapi itu semua memang dikemas sedemikian rupa untuk menciptakan fantasi-fantasi cinta, saudara. Kenapa? Karena orang suka romantisme. Iya, ada orang yang suka ya biasa, tapi ada orang yang begitu mentuhankan romantisme. Saudara. Sehingga ya coba kita lihat ada dua orang single misalnya lagi jomblo. Yang satu bisa happy-happy aja jalanin hidup. Tapi yang satunya bisa begitu putus asa. Kenapa? Karena dia menganggap cinta orang lain itu, harga dirinya itu ditentang orang lain sama dia. Jadi kalau orang lain gak cinta aku, maka aku adalah manusia yang gagal. Manusia tidak berguna. Dan betul kan saudara, berhala itu cara mainnya gitu, licik dia itu. Dia itu kan janjiin, ayo cari orang yang mencintaimu, kejarlah cinta ya, maka hidupmu akan berarti. Tapi ketika kita mengejar cinta itu dan tidak dapat, maka berhala itu akan menuntut kita. Bener toh? Tidak ada orang cinta kamu. Elek, untumu berantakan, nah kira-kira itu. Rambutmu, nah kamu tuh enggak berarti, enggak berguna, ngelek, buruk rupa, pantes, enggak ada orang cinta kamu, kapok. Begitu tuh loh cara main berhala, jahat ya. Tapi entah kenapa orang banyak mengejar God of Romance ini. Bisa enggak terjadi pada orang yang sudah menikah? Bisa, biasanya ngomongnya gini, deloken bojoku itu, dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dulu waktu pacaran, sekarang anak wis 3. Loh saudara yo pantes toh anak 3, mosok mau romantisan terus cium-ciuman terus tiap hari, apa ndak kerja, lah anaknya pun ndak sekolah. Jadi menuntut terus, kenapa? Karena begitu mentuhankan romantika ini loh. Dan ini bahaya sekali, kenapa? Orang bisa berubah. Hari ini mertuamu baik, besok belum tentu. Nah kalau kita nih harga dirinya ditentukan oleh pengakuan dan penerimaan mertua, besok mertua tiba-tiba jahat, kita iso stres, enggak ya? Itu yang kedua. Yang kedua adalah pekerjaan. Yaitu misalnya gini kata-katanya, kamu tuh bukan siapa-siapa sampai orang tuh berkata kamu sukses. Kerja apa? Kerjaan.
belum sukses, belum kamu tuh. Khusus bagi orang-orang yang biasanya perfeksionis, saudara, orang yang suka segala sesuatu tuh ready, sukses gitu, bukan perfect gitu ya, sempurna. Orang-orang begini itu biasanya begini nih, kalau sampai dia itu mengalami kegagalan, ada orang yang mengkritik pekerjaannya, orang itu bisa hancur, saudara, bener. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena pekerjaan kita bisa hilang, kebakaran lah, kita tiba-tiba di PHK lah, betul enggak saudara? Nah kalau kita mentuhankan pekerjaan, bahkan ibadah, sorry, masih kerjaan belum kelar. Nah, sama anak, enggak perlu itu, enggak penting itu main-main gitu, enggak perlu. Kerja, cari uang, kerja terus. Mentuhankan pekerjaan, loh kerja enggak salah. Tapi kalau sampai itu menjadi segala-galanya melebihi Tuhan, wow. Saudara, itulah berhala kita. Dan hati-hati, berhala itu bisa hilang. Sebab itu, mari saudara kita coba cek ya. Apakah ada dua di antara ini? Nah, yang ketiga coba kita lihat dengan cepat. Tubuh dan kecantikan. Orang tuh begini, kamu tuh bukan siapa-siapa, sampai orang bilang kamu tuh good looking. Kamu tuh cantik ya. Good looking tuh menawan, cantik gitu lah ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa sampai orang tuh ngomong gitu. Kamu tuh, wah saudara kalau mau olahraga itu ya. Saudara pernah ke toko gym? Enggak pernah ya kelihatan dari muka-mukanya belum sih. Enggak, saudara kalau ke toko gym, saudara coba lihat bajunya itu ketat. Baju tapi ngepret gitu ya. Wuk gitu loh memang. Dan sengaja dikasih busa, memang. Betul enggak, siapa ini? Kohari, betul Kohari pemain sepeda, betul enggak kok? Supaya saya enggak kelihatan bohong, betul ditambah busa, betul kan? Kenapa busa ketat? Gitu ya kan? Bos pokoknya kalau saudara yang pakai kacau lah pokoknya. Saudara ya, berantakan ya. Kenapa? Memang itu diciptakan untuk orang-orang yang menyembah kecantikan. Menyembah tubuh, iya, untuk memuaskan keinginan orang-orang yang penyembah itu. Saudara, saya mau tanya, boleh enggak sih pakai baju-baju begitu olahraga? Ya boleh dong, memang itu diciptakan untuk olahraga supaya nyaman. Saudara kalau mau naik sepedaan pakai daster, bayang noe. Miber ya kan nggak cocok, memang itu diciptakan. Tetapi kalau sampai kita menjadikan tubuh dan penampilan segala-galanya, bahkan kita merendahkan orang, kita enggak ingat Tuhan. Bahaya saudara, kenapa? Karena tubuh kita ini menua. Saudara kalau di sini enggak ada mungkin ya, tapi ada perkotaan besar, orang tuh 50-60 tahun ke atas itu kan sudah mulai melorot. Mulai melorot, menua gini. Ada ibu-ibu tuh tipenya dua. Tipe yang pertama, dia itu kalau senyum kaget terus saudara. Gini loh. Kaget terus. Karena kenapa kan kalau menua, melorot, terus disuntik. Suntik apa sih itu? Silikon ya, disuntik silikon. Jadi gini terus, kaget terus ya, ketemu dia itu gitu terus. Dan itu memang benar, saudara-saudara. Karena melorot titik, suntik lagi. Wah, saudara-saudara sampai kayak monster. Kalau saya ngomong loh ya, mahal loh, jae saudara-saudara, benar. Tipe yang kedua, tidak berani senyum sama sekali. Jadi saudara kalau ketemu orang, halo Ci apa kabar? Jadi dia mau nangis, mau seneng, happy, mau susah, dia tetap mukanya. Kenapa? Karena betul Tante Lili, kalau sampai dia gini senyum, saudara kalau senyum kan ini kerut toh, bener enggak? Ini kan kerut, menciptakan kerut, loh bener enggak? Dia ndak berani senyum gara-gara takut iki loh, ya Allah Tuhan. Dan itu satu gereja yang sama, bayangnya sudah jadi hamba Tuhan ya, habis salaman misalnya keluar gitu, yang satunya tiba-tiba yang satunya, jangan aneh-aneh pokoknya jemaat itu tapi ya nggarai guyonan ya saudara ya, lucu. Saudara bahayanya itu loh, tubuh kita menua, orang yang mentuhankan tubuh dan kecantikan, aduh kasihan, hancur ketika orang mengkritik mukanya mateng kon. Cantik boleh loh, silikon itu tadi boleh silakan. Tapi coba dong dicek, apakah itu menjadi segala-galanya dalam hidupmu ya.
Apakah kamu begitu terluka kalau sampai kamu tuh dihina orang, bisa dikritik? Aduh, bahaya. Berikutnya, kepastian hidup. Kamu gak akan bisa istirahat sebelum memastikan semuanya itu beres. Semuanya itu pasti aman gitu loh. Kamu nggak bisa. Nah, cirinya orang yang mentuhankan kepastian hidup ini, cirinya apa? Dia itu gampang resah, saudara. Tidur nggak bisa, khawatir, takut nggak berani, terus tidur tiba-tiba jam 2 subuh bangun, terus melek ketap-ketip sampai pagi, udah nggak bisa tidur lagi. Nah ini biasanya tuh kayak gitu. Kenapa? Khawatir terus. Saudara, saya pernah tuh di titik ini. Waktu itu kan Delta, bukan Mas Delta ini ya, Delta COVID itu lo kan mati-mati orang. Saya makin lihat YouTube, makin lihat story-story di Instagram itu, berita-berita Jakarta Info apa itu kan mati-mati. Orang tua, lansia, anak-anak balita mati-mati, mateng. Saudara, saya punya balita 2, takut sekali. Makin lihat, makin takut. Oh, Dokter A ngomong di YouTube ya, kamu harus punya magnesium, habis itu kamu harus minum zinc, tapi jarak minumnya zinc dan magnesium harus minim 2 jam, kemudian kamu harus tambah dengan vitamin D3, tapi ini jarak minumnya harus ini, jadi kamu minum jam 1, nanti jam 3 baru boleh minum, lalu ini ribet. Dokter kedua, tapi itu tak dengerin satu-satu dokter per dokter, saudara. Dan saya cek, oh saya belum punya vitamin ini, langsung buka Shopee, beli, oh ini mahal, cari yang murah. Aduh, hidup saya diikat. Dan benar saudara-saudara, saudara mau tahu, itu saya jam 3 pagi, saya ngepel rumah. Karena saya bisa kebayang-bayang, sepatu suamiku yang pulang kerja tadi, itu tuh tadi masuk rumah. Lah kalau sepatunya itu tadi ada virus di bawahnya, lalu nempel di keramik rumahku, nanti anakku pegang, terus anakku gini-gini, virusnya masuk mulut, pikiranku panjang saudara-saudara, ngeri, goblok ya. Tapi itu yang saya percayai, dan saya baru tidur 4:30, jam 6 saya udah bangun, saya cuma ngomong, Ko bangun, Ko David aja belum bangun, Ko bangun, Ko aku bahkan tidak bisa nangis. Yang aku rasakan cuma takut, aku bahkan tidak bisa nangis, aku mau nangis tapi tidak bisa, saking takut, lalu kami berdoa. Kenapa? Karena saya itu butuh kepastian. Anakku pasti sehat, aku perlu itu. Aku butuh pasti semuanya bersih, aku butuh pasti. Tapi saudara, ini menjadi bahaya, kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada hal yang pasti. Tidak ada hal yang pasti dalam dunia ini. Bahkan cinta suamimu juga nggak pasti. Aduh. Tapi memang manusia bisa berubah. Sebab itu kalau kita mengandalkan hal-hal yang pasti ini kasihan. Hanya satu yang pasti, yaitu kasih Yesus. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebab itu ayo kita jangan mengandalkan hal-hal yang tidak pasti dalam dunia. Tapi jangan-jangan itu menjadi berhala kita hari ini. Yuk kita cek ya. Berikutnya saudara-saudara, emosi. Nah ini biasanya itu familiar di dunia Gen Z ya. Generasi Z ini loh yang kelahiran 2000 ke atas, 2010 ke atas, 2010 ke atas tuh ya. Duh, aku tadi loh temanku ada yang ngomong jelek sama aku, aduh aku nih butuh healing aku ini. Healing, tapi saya pikir ya bukan hanya anak SD, anak SMP yang butuh healing. Orang tua juga butuh healing, didik pokoknya sedikit healing. Padahal baru pulang dari Balong Kawu, ya toh sudah pengen ke Kampung Coklat, ya. Padahal baru pulang. Besok wis pikirannya ke mana? Karena butuh healing, hatiku terluka. Ngono lah kira-kira ya, saudara-saudara ya. Sampai akhirnya pokoknya gini, kamu itu pokoknya harus merasa nyaman. Selama kamu merasa nyaman, kamu pasti benar, enggak mungkin salah. Kamu kalau merasa nyaman, kamu pasti benar. Apa nyamannya? Ya, Anda merasa nyaman ketika apa? Jadi cowok separuh, oh silakan. Mau jadi bencong, cowok jadi-jadian. Anda nyaman dengan itu? Oh silakan, enggak apa-apa. Kamu benar selama kamu nyaman. Betul? Apa, kamu pengen sekolah bolosan? Oh silakan, enggak apa-apa. Selama kamu merasa nyaman, do it. As long as you feel good, I feel good. Selama kamu feel good, do it. Jangan ragu-ragu.
Kamu tidak akan salah, kamu benar selama kamu nyaman. Mau ibadah online sambil kan bisa tuh, kalau ibadah online kan kecuali memang karena ada kebutuhan saudara. Tapi kan bisa sambil makan, sambil gini, atau kaki di mana, ya, sambil nyapu, ditinggal mandi, gitu kan. Pokoknya yang penting doa berkat standby. Ya, kamu nyamannya gitu? Duit, nggak apa-apa silakan. Datang terlambat kebaktian, nggak apa-apa. Nggak ada tuh yang selama ini negur. Selama kamu nyaman, telat tuh terus, nggak apa-apa. Telat sekali sebenarnya saudara, nggak apa-apa. Tapi kalau tiap ibadah telat, waduh gimana. Tapi selama kamu nyaman, silakan, nggak apa-apa. Betul, bener loh ini, selama Anda nyaman, lakukan. Wah saudaraku, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang menyembah emosi nyaman itu, ingat loh, emosi itu menipu, saya mau katakan, menipu. Nyaman, ibadah sembarangan, pantes rohanimu enggak tumbuh. Selama Kristen, pantes kamu enggak bertumbuh dalam Tuhan, pantes enggak berani berbuat. Lah kan ibadah sembarangan, suka-sukamu, pokoknya aku nyaman yang ini, ditegur, aduh sorry, nasihatmu enggak cocok sama aku memang orangnya begini ya, sorry ya. Yo pantes, enggak menjadi orang lebih baik, pantes bodoh, sekolah suka-suka, ngikutin mood, dan ada loh orang tuh kalau aku merasa bad mood ya, aku lagi bad mood, dan orang tuh kalau lagi bad mood pengennya apa? Mungkin saudara enggak saudara, sini jemaat Yepo, cuman saya, kalau lagi bad mood, tak semprot orang di sebelah-sebelahku saudara ya. Entah dari semuanya sampai sini, sampai ujung dapur sana, sak Tanteva Mbak Santi kena kabeh pokoknya ya. Semprot, anjing lewat aja lo tak semprot ya. Karena kan aku ketika bad mood, nyemprot orang tuh kan rasanya enak gitu loh, kayak enak. Aku enak, yang disemprot, senep kan. Betul enggak? Nah, tapi selama aku merasa nyaman, why not? Aku tetap semprotin orang. Waduh, gawat ini. Kenapa? Emosi itu menipu, pantes. Akhirnya saya nggak punya relasi dengan orang, begitu kan misalnya. Pantes kamu nggak disukai orang, mulutmu kayak gitu, sembarangan sakarmu. Nah, saudara-saudaraku, pantes kamu nggak dipercayakan pelayanan. Wong ke gereja awang-awang, pantes. Jangan nuntut kalau dikasih pelayanan aku kok enggak. Loh, Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita ya, banyak sekali yang mungkin menjadi berhala kita. Tidak mungkin tidak. Semua orang berdosa pasti punya berhala. Dan masih banyak ada seks, makanan, kok bisa makanan. Alkitab lo catat, Tuhan mereka ialah perut mereka. Di mana ada makanan, pokoknya ke sana, semana. Nak makanan, dia habis, koncoku gak kebagian, gak apa-apa. Loh, makan enggak apa-apa, betul orang harus makan. Tapi kalau sampai membuat kita lupa Tuhan, lupa saudara, waduh itulah berhala kita. Hiburan, keluarga, uang, bahkan termasuk anak-anak kita saudara. Kegiatan sekolah, pokoknya kegiatan sekolah itu paling penting buat anakku. Jam gereja, minggu depan kan masih bisa datang lagi, ya enggak. Pokoknya ini kan kegiatan anakku. Wow, coba tanya sekolah, ayo kegiatannya jangan hari Minggu Bapak Ibu Guru, buat di hari Jumatan, mau enggak sekolah? Ayo saudara, mari kita menjadi orang tua itu yang radikal gitu, supaya keturunan kita juga kuat di dalam Tuhan, amin. Nah inilah contoh-contohnya, dan kabar buruknya saudara yang tadi saya sudah katakan, semua penyembah-penyembah berhala ini pasti akan taat kepada Tuhan. Kita tuh rela untuk lakukan apapun demi mendapatkan berhala-berhala ini. Rela malu, rela dirugikan, demi yang penting aku dapat. Wah saudara-saudara, beranikah kita rela untuk Tuhan? Hujan-hujan tetap ke gereja, rela? Relakah kita untuk Tuhan? Demikian loh saudaraku. Kita harus renungkan bersama-sama. Untuk anjing peliharaan rela. Habis begitu banyak. Permisi. Untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, mari firman Tuhan hari ini untuk tes ya. Coba nih kita tes sama-sama. Ini biasanya menolong kita untuk tahu nih. Mendeteksi, mendiagnosa berhala kita. Saya ini sudah ibadah, tapi kok apa itu saudara isi sendiri ya. Saya ini sudah lakukan ini untuk Tuhan.
Tapi nyatanya, apa itu? Nah saudara isi, nah itu biasanya. Itu berhala kita. Apa yang buat saudara merasa insecure? Kalau orang ngomong kayak gini itu aku merasa tidak aman. Oh, aku tuh gampang marah kalau ada hal begini. Apa itu? Itu apa? Coba saudara cek. Itulah berhala kita dan kita harus tebang saudara-saudara. Sebelum itu berakar menjadi kuat, sebelum itu menjadi buahnya kuat di atas gejala-gejalanya ini. Kita harus segera tebang berhala kita. Dan Tuhan mengatakan diapain berhalanya kalau udah ketemu? Ditengking, betul. Kerjaan orang Kristen tuh tengking. Lawanlah iblis. Jangan beri kesempatan. Beri kesempatan tuh kayak gini, iya memang aku orang berdosa, iya memang aku tumbuh di keluarga seperti ini ya, jadi memang aku seperti ini. Tidak, itu namanya memberi ruang bagi iblis untuk makin dia berkarya. Enggak, ngomong tidak, dalam nama Yesus, kamu tuh penipu, kamu tuh berhala. Kamu tuh kasih yang kamu berikan cuman sementara, fana, penipu kamu tuh. Pergi dalam nama Yesus, ditengking saudara, amin. Inilah yang pertama saudara, tebang berhala kita, ditengking. Nah yang kedua, mari kita lihat bersama. Solusi menyingkirkan berhala yaitu cukup dengan keindahan kasih Tuhan. Cukup dengan Tuhan saja. Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk menyembuhkan kasih kita yang rusak itu ya, dengan menemukan kasih yang lebih besar dari yang kasih yang ditawarkan oleh dunia. Kita harus menemukan kasih yang lebih besar. Lah kasihnya siapa itu yang lebih besar dan sempurna itu? Hanya kasihnya Tuhan. Saudara lihat Yohanes 3:16, apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 32, Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkan. Ya tadi mengaruniakan anak yang tunggal, sekarang menyerahkan anak yang tunggal. Wih, Allah menyerahkan Yesus Kristus bagi kita. Saudara lihat dalam Filipi pasal yang kedua, itu bicara tentang kenosis, yaitu pengosongan Yesus Kristus. Yesus meninggalkan surga, dia turun menjadi seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Wih, Bapak Ibu, dia itu Allah yang penuh, dia mengosongkan diri. Dia tinggi, dia mau merendah. Dia raja, dia jadi hamba, dia sang kehidupan, mati di salib. Untuk apa? Bertukar tempat dengan kita. Kita yang harusnya digantung, dia bertukar, yuk tukar tempat yuk, saya yang tanggung. Supaya kita selamat. Wow saudaraku, Tuhan rela mati demi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan bertukar tempat dan Tuhan tidak pernah nyesel loh. Saya mau tanya, pernahkah Tuhan menukar kita? Kamu iki keras kepala, hatimu itu loh keras kepala, diomongi, tidak bisa. Nyesel aku milih kamu. Kayak. Mending itu yang agama lain justru hatinya baik, ditegur lebih baik dari kamu. Ditegur dia langsung iya mau taat. Tak tuker nyesel aku milih kamu, tak tuker. Tuhan menukar kita. Tapi kitalah yang sering menukar Tuhan dengan berhala. Dijanjeni pekerjaan baik sedikit, iya. Dijanjeni sama pria yang cakep sedikit, punya uang sedikit, tapi pindah agama, iya. Menukar Yesus, kita itu firman Tuhan katakan, menukar yang kekal dengan yang fana, menukar yang mulia dengan yang hina. Itu yang kita lakukan dan kita harus minta ampun saudara kepada Tuhan. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari yang kasihnya Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara. Adakah kasih yang seindah ini ditawarkan oleh dunia? Kasih dunia itu bersyarat. Bahkan kasih kita bersyarat. Betul? Kasih dunia itu apa? Tercemar. Iya, pasti ada maksud di balik kebaikanmu. Itu memang benar. Kasih dalam dunia itu apa? Sementara, durasinya itu pendek. Ya, aku sayang sama kamu sekarang, besok belum tentu.
Iya, itu kasih dunia yang ditawarkan sama kita. Dan kita mengejar itu, membuang Tuhan, betapa bodohnya. Mari Tuhan mengingatkan kita, ini loh, ada kasih yang sempurna, kasih yang tak bersyarat aku berikan kepadamu. Masihkah kita mau menukar Tuhan dengan yang lain, saudara? Tidak ya, mari kita jadikan Tuhan itu yang paling indah. Tuhan itu yang paling membanggakan. Sampai Tuhan, aku enggak butuh yang lain, enggak tertarik aku. Karena aku sudah punya Engkau, itu cukup bagiku. Saudara-saudara kalau punya handphone bagus, ini misalnya ya ini HP paling mahal, HP paling tercanggih, terpopuler di dunia, pokoknya paling canggih di dunia ya ini udah saudara punya, dah ini enggak punya kantong ya ini. Masuk kantong, lalu saudara tuh jalan di Marina Surabaya itu loh, Marina itu kan toko handphone ya, betul ya. Nah di sepanjang lorong toko HP itu kan selalu ada SPG, mbak-mbak mas-mas yang nawarin HP, betul ya. Mari, nah saudara lewat gitu. Mbak-mbak itu pasti nawarin, betul ya. Cik, ini loh HP terbaru Cik, ini fiturnya hebat, ini RAM hebat Cik, ayo Cik lagi promo Cik. Ya betul enggak? Mas yang sebelah sana nggak mau kalah toko sana. Kak ini kak, waduh ini kak, ini bagus paling, pokoknya canggih terbaru. Kakak kalau ini pasti tambah cantik kak. Oh, pokoknya, wes ya Cik, ya kak, ya bu, ya apa pokoknya nawarin kita begitu rupa. Betul ya? Lalu kita buka HP kita. Dan kita akan ngomong apa? Sorry, enggak tertarik. Kenapa? Karena kita sudah punya yang paling canggih. Betul saudara? Sehingga kita sampai tidak tertarik sama yang lain. Saudara, sudahkah Yesus itu yang paling canggih dalam hidupmu? Sehingga engkau bisa berkata kepada yang lain, sorry, enggak tertarik. Berhala kecantikan tuh panggil-panggil, ayo sembah aku, beli alat make up yang banyak ya. Ayo kamu kalau enggak cantik, kamu enggak dihargai orang kamu. Ayo beli. Kita bisa ngomong apa? Sorry, saya pengen cantik, tapi cantik bukan segala-galanya buat saya. Enggak tertarik. Selama Tuhan mencintai saya, cukup. Orang enggak mau cintai saya, ya urusane. Berhala uang panggil, kak, ayo kak, kamu cari uang kak, ibadah ndak usah kak, sekolah ndak usah kak, cari uang, sekolah sambil bekerja apalagi hebat, cari uang, ayo kak, kamu kalau ndak punya uang kamu nggak dianggap uang ngambil orang, ayo kak, cari uang. Kita bisa ngomong, ya saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Enggak punya uang di dunia, ya sudah enggak apa-apa puji Tuhan. Yang penting saya punya harta di surga. Kita bisa ngomong gitu, sorry, enggak tertarik. Tapi pertanyaannya, sebelum kita bisa ngomong gitu adalah, apakah kita sudah menganggap Yesus itu yang terindah dalam hidup kita? Sudahkah Yesus itu yang paling membanggakan sehingga kita bisa ngomong, sorry, enggak tertarik, saya cukup dengan Yesus. Saudara cukup dengan Yesus? Ya, saudara-saudaraku. Saya mau tanya, ketika engkau menghadapi penderitaan, kesusahan, di mana berhalamu? Di mana? Dia pasti akan menghukum, menuntut. Bener toh, kamu gagal. Iyalah, memang kamu tidak berguna, memang kamu bodoh, memang kamu jelek, memang. Itu yang dilakukan berhala. Tapi apa? Ketika kita gagal, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buka tangan dan memeluk kita. Gagal lagi ya? Tidak apa-apa, sini yuk, saya peluk lagi. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, itulah kasih Tuhan saudara. Masihkah kita mau menukar kasih Tuhan dengan yang lain? Saudaraku, kalau tadi ini batang berhala, ranting-rantingnya, buah-buahnya itu pasti buah-buah kedagingan. Betul enggak? Tapi mari kita jadikan akar batang pohon kita ini adalah Yesus Kristus. Maka yang keluar apa? Buah-buah roh. Mengucap syukur, bersuka cita, murah hati. Saudara rindu menghasilkan buah-buah bagi Tuhan? Amin. Jadikan Tuhan satu-satunya pusat yang bertahta dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita lagi, Tuhan, saya mau jadikan Engkau Tuhanku satu-satunya yang bertahta.
Ampuni saya Tuhan.